Sahabatku yang dirahmati Allah, coba bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Kita dipanggil oleh Allah dengan membawa bertumpuk-tumpuk dosa. Dosa mata, dosa lisan, dosa hati, dosa yang kita sendiri kadang pura-pura lupa. Lalu malaikat bertanya, apa bekal taubatmu? Sedangkan kita tidak pernah serius memohon ampun. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ada satu doa taubat pendek yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, yang jika dibaca istiqamah mampu menjadi sebab dihapuskannya dosa sampai 70 tahun. Kalau Allah masih mau mengampuni kita, maka jangan biarkan kesempatan ini lewat. Mari kita pelajari bersama sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, seiring bertambahnya usia, banyak hal dalam hidup mulai berubah. Dulu tubuh kita kuat, langkah ringan, hati terasa lapang. Sekarang lutut mulai melemah, nafas kadang terasa pendek, pikiran lebih banyak diam memikirkan masa lalu. Ada penyesalan yang muncul satu persatu. Kesalahan yang dulu dianggap kecil ternyata membekas. Kalimat yang dulu kita ucapkan tanpa berpikir ternyata masih menunggu dimintakan ampun. Tatapan mata yang salah, perbuatan yang terlanjur, semua itu tidak hilang begitu saja. Dan di usia yang semakin mendekati waktu kepulangan, pertanyaan itu mulai menyentuh relung terdalam. Apakah Allah masih mau mengampuni aku? Apakah dosaku terlalu banyak? Apakah pintu itu sudah tertutup? Sahabatku, ketahuilah, selama jantung ini masih berdetak, selama roh belum sampai di tenggorokan, pintu taubat tidak pernah tertutup. Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Justru manusialah yang sering bosan untuk memohon ampun. Padahal kita ini bukan orang suci, kita juga bukan rasul, kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang lemah, mudah tergelincir, mudah terlupa, mudah terpancing hawa nafsu. Sementara Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia dan paling bersih, yang tidak memiliki dosa, justru bertaubat kepada Allah setiap hari, bahkan lebih dari 70 hingga 100 kali. Bayangkan, Rasulullah yang suci saja tidak pernah merasa aman dari dosa. Beliau terus memohon ampun, merendahkan diri di hadapan Allah, karena beliau tahu itu jalan keselamatan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang dosanya tak terhitung, yang mungkin dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh noda, yang kadang salat tidak khusyuk, yang sering lupa sedekah, yang pernah menyakiti hati orang, yang pernah berkata tanpa menjaga lisan. Maka sahabat,
bersyukurlah karena Allah tidak membiarkan kita tanpa jalan pulang. Ada satu doa taubat pendek yang diajarkan Rasulullah, yang apabila diistiqomahkan, dosa-dosa selama 70 tahun bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini bukan panjang, tidak sulit, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan hanya kerendahan hati, ketulusan memohon ampun. Maka hari ini mari kita pelajari bersama, bukan hanya lafaznya, tapi bagaimana mengamalkannya, kapan waktu terbaik membacanya, dan bagaimana menghadirkan hati saat melafazkannya. Karena sahabat, taubat bukan sekadar ucapan di lisan. Taubat adalah kembalinya hati kepada Allah. Dan jika hati telah kembali, maka seluruh hidup akan Allah benahi. Oleh karena itu, mari kita simak hingga akhir. Semoga ini akan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Ada seorang lelaki berusia sekitar 65 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang keras, mudah marah, dan dulu pernah jauh dari agama. Ia pernah berkata, "Saya ini punya dosa yang orang lain pun tidak sanggup mendengarnya." Ia pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun. Ia pernah menyakiti hati keluarganya. Ia pernah melakukan hal-hal yang ia sendiri malu untuk mengakuinya. Waktu pun terus berjalan. Umurnya semakin tua, tubuh melemah. Teman demi teman yang seusia dengannya mulai dipanggil oleh Allah satu persatu. Dan pada suatu malam ia terbangun, bukan karena suara apapun, tetapi karena sebuah kekuatan yang menembus dadanya. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Ia menangis bukan karena kehilangan sesuatu, tetapi karena merasa jauh dari Allah. Ia merasa pintu untuk kembali telah tertutup lama. Namun Allah itu Maha Pengasih. Allah tidak menutup pintu untuk hamba yang ingin pulang. Suatu sore setelah solat asar di masjid, ia mendengar seorang ustaz menyampaikan tentang doa taubat pendek yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz itu berkata, barang siapa yang membacanya dengan tulus setiap hari setelah asar sebanyak 70 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya hingga 70 tahun lamanya. Lelaki itu terdiam lama. Ia merasa seolah ayat itu turun untuk dirinya. Sejak hari itu ia berjanji kepada dirinya sendiri, aku mungkin tidak bisa memperbaiki seluruh masa laluku, tapi aku bisa memperbaiki hari ini. Setiap hari setelah asar, ia duduk memejamkan mata. Dengan suara pelan, ia membaca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 70 kali setiap hari, tanpa absen, dengan air mata yang terus jatuh tanpa diminta. Hari demi hari berlalu. Wajah yang dulunya keras dan berat kini berubah lembut dan teduh. Lisannya yang dulu mudah menyakiti kini mudah memaafkan. Rumah yang dulunya penuh keributan kini terasa sejuk dan damai. Dan yang paling mengharukan, anak-anaknya yang dulu menjauh karena sering disakiti, satu persatu kembali dan memeluknya. Sahabatku, apa yang berubah? Bukan dunia di sekelilingnya yang berubah, tetapi yang berubah adalah hatinya. Ketika hati kembali kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan segalanya kepada kita. Ketenangan, kehangatan, cinta, serta ampunan.
Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, amalan ini tidak sulit, tidak memerlukan bacaan yang panjang, tidak juga memerlukan syarat yang berat. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan hati, kesadaran bahwa kita ini hamba penuh dosa, keinginan sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Maka berikut adalah langkah-langkah dalam mengamalkannya. Yang pertama, pilihlah waktu utama. Waktu yang paling dianjurkan adalah setelah solat asar. Mengapa asar? Karena ini adalah waktu turunnya ketenangan dan waktu di mana catatan amal hari itu hampir ditutup. Maka sangat tepat menjelang penutupan catatan amal harian, kita memohon ampun. Jika tidak sempat setelah salat asar, bisa dilakukan kapan saja, tapi yang utamanya adalah setelah asar. Yang kedua, duduklah dengan tenang. Carilah posisi yang nyaman, tidak perlu tergesa-gesa. Tenangkan pikiran, hadirkan rasa penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tundukkan kepala, rasakan bahwa kita sedang menghadap raja dari segala raja. Yang ketiga, niatkan dalam hati, niatkan ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Cukup dalam hati, ucapkan, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Tidak perlu dilafalkan. Yang keempat, bacalah doa taubat ini sebanyak 70 kali. Adapun bunyi bacaannya adalah sebagai berikut: Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Untuk jumlah bacaannya dibaca sebanyak 70 kali setiap hari setelah salat asar. Jika mampu 100 kali lebih baik, seperti mencontoh Rasulullah. Bacalah secara perlahan, jangan tergesa, karena yang paling penting rasa di dalam hati, bukan kecepatan lisan. Yang kelima, hadirkan penyesalan. Yang paling menentukan bukan jumlah bacaan, tetapi rasa sedih, menyesal karena pernah jauh dari Allah. Biarkan air mata jatuh jika mampu, karena air mata taubat adalah tetesan yang paling dicintai Allah. Yang terakhir, tutuplah dengan doa untuk diri sendiri dan keluarga. Setelah selesai 70 kali membaca akan doa taubat tadi, maka angkatlah tangan Anda. Berdoalah seperti doa sebagai berikut: Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa keluargaku. Perbaikilah akhir hidup kami dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun fadilah atau keutamaan daripada doa taubat pendek ini, jika dilakukan istiqomah setiap hari. Yang pertama, dosa selama 70 tahun diampuni. Jika dosanya belum 70 tahun, dosa keluarganya pun ikut mendapat rahmat ampunan. Kemudian yang kedua, hatinya menjadi tenang, wajahnya menjadi lembut dan bercahaya. Yang ketiga, dimudahkan sakaratul maut dan dijaga Allah dari akhir hidup yang buruk. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, taubat tidak mengubah masa lalu, tapi taubat menghapuskan dosanya dan mengubah masa depan kita. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Kita tidak tahu kapan napas ini akan berhenti. Hidup ini seperti perjalanan yang semakin lama semakin pendek. Sementara dosa-dosa kita begitu banyak, menumpuk dan sebagian tidak pernah kita sadari. Namun Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tidak menutup pintu taubat dari hambanya, meskipun hamba itu telah menghabiskan umur dengan kemaksiatan. Selama hati ini masih ingin kembali, selama lidah ini masih mampu beristighfar, selama lutut ini masih bisa menunduk dalam sujud, maka kita masih punya kesempatan untuk pulang. Maka sahabatku, jangan tunda taubat, jangan tunggu esok hari, karena belum tentu esok datang. Mari kita jadikan doa taubat pendek ini teman setia dalam sisa hidup kita. Semoga Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, membersihkan hati kita, melembutkan akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami,
lembutkanlah hati kami untuk kembali kepadamu. Jadikan sisa umur kami penuh ketaatan dan wafatkan kami dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.